Mbak Lela, Yes. aku tuh selalu admire sama orang-orang hebat. Oh. Maksudnya gini loh Mbak, pengen membedah apa yang ada di dalam kepala mereka ketika mereka memiliki berbagai macam penghargaan. Kan Mbak Lela tuh udah nulis dari waktu itu ada di majalah waktu umur 12 tahun. Udah nulis ya kan. Terus betul. abis itu macem-macem lah ya, mulai dari penghargaan Bandung Film Festival, Katulistiwa Award lah untuk pulang, penghargaan sastra, sampai kemarin yang menurut saya yang paling humongous, yang paling spektakuler adalah Southeast Asian Writer Award 2022 on the story about Laut Bercerita. Tapi I was wondering, Mbak, orang-orang hebat seperti Mbak Lela, ketika mendapatkan banyak penghargaan, apa sih yang ada di kepala mereka? So I really want to know, Mbak. Oke, makasih ya Erwin udah ngundang saya. Ini saya penontonnya. Saya sering nonton. Dan kalau menjawab itu sih sebenarnya gini. Pertama mungkin saya sendiri kalau ngebuka otak saya juga nggak tahu. I will get lost. Karena I have so many things in my mind gitu loh. Anak saya sering kalau lagi ngeledek saya bahwa itu ada di pojok sebelah mana tuh gitu loh, karena I have so many things and I have so many kekhawatiran gitu ya, tapi every time kalau saya merasa bahwa misalnya saya worry about negara ini atau kalau misalnya lebih saya mengambil yang lebih kecil gitu, misalnya di rumah gitu saya worry about small things gitu ya. Kok ini belum diberesin atau apa ya, dari hal-hal yang domestik sampai hal-hal yang besar yang makro itu saya selalu ingat ayah saya mengatakan ada alasan kenapa kita lahir sebagai orang Indonesia gitu. Kenapa what kita did he say? Yeah, that's what he said. Kalau every time saya mengatakan aduh kok asik banget ya orang Jepang tuh begini-begini nih, misalnya betapa teraturnya, betapa orang-orangnya mengikuti peraturan, ya kan? Dan dari kecil mereka gitu ya. Atau misalnya saya memuji-muji bagaimana Scandinavian countries are so peaceful. Teratur, peaceful, dan iya kan, dan ayah saya menjawabnya selalu begitu. Selalu ada alasan, ingat kita ada alasan dari yang menciptakan kita, kenapa kita lahir sebagai orang Indonesia gitu. Ya oke lah. Jadi saya terus menganggap jawaban ayah saya itu adalah itu purpose kita gitu. Ketika kita lahir di Indonesia yang seperti ini, dengan segala kekayaan dan culture, ya kita kan kaya ya sebetulnya, kaya secara fisik maupun kaya secara dari sisi culture kebudayaan, tapi kita juga kaya dengan problem gitu kan. Nah itu kenapa kita semua dilahirkan sebagai warga ini ya. Sebenarnya salah satu tugasnya ya ikut menyumbang untuk ikut membereskan itu aja gitu. Dan saya melihatnya jangan kayak beban, tapi sebagai sesuatu yang apa ya, yang mesti kita hadapi aja gitu. Nah, menjawab pertanyaan tadi soal penghargaan, ini serius ya. Saya bukan lagi jawaban klise. Sebenarnya kalau ketika kita mencipta atau ketika saya bekerja di Tempo dulu, kemudian atau mencipta karya-karya fiksi, pertama-tama bukan itu yang saya pikirin. Saya nggak mikirin outputnya, penghargaan atau nanti orang seneng apa enggak, atau ini bestseller apa enggak gitu, nggak mikir itu dulu. Mikir karyanya sendiri, dunia yang saya ciptakan, jagatnya itu yang saya bikin. Karena kalau kita mulai mikirin pembaca, atau dalam hal tadi kan nyebut penghargaan Bandung itu kan series yang dulu saya bikin bersama Dian Sastro tuh Dunia Tanpa Koma, bukan Dunia Tanpa Koma. Drupadi juga, tapi yang mendapat penghargaan tuh Dunia Tanpa Koma. Itu nanti kita karyanya jadi di cater ke situ, karena kita pengen dapat penghargaan, artinya kita cater ke situ, ya kan? Saya nggak mau begitu. It has to be honest, it has to be benar-benar from our heart gitu ya. Jadi saya juga selalu ingat berbagai senior saya selalu mengatakan yang namanya financial reward atau all the glorious awards things, itu efek aja, itu efek dari karya kita kalau udah jadi
Tapi ketika proses pikirin jagatnya itu, make sense nggak jagatnya? Is it something fun gitu? Karena saya sebagai penulis harus bukan fun ya bilangnya ya, jangan nanti takutnya salah. Tapi harus harus benar-benar passionate terhadap the art gitu. Kalau kita bikinnya males-malesan, berasa pembaca siapapun atau penonton akan berasa, nih kayaknya nih orangnya bikin hanya karena project aja deh gitu. Akan berasa, bukan karena something you want to do gitu. This is my next follow up clarification, Mbak, bahwa saya tahu setiap karya, siapapun orang yang melakukan sebuah proses karya cipta apapun itu bentuknya, mereka tidak berpikir soal output. I fully understand about that. The question actually, Mbak, adalah ketika Mbak dapetin banyak penghargaan gitu, apa pasti ada sesuatu yang kemudian mungkin berbeda, aku nggak tahu ya, Mbak. Apakah merasa tanggung jawab gue makin gede, aduh gue mesti bikin berikutnya, gue mesti lebih banyak berhati-hati. Of course harus berhati-hati, tapi saya ingin membidik dari perspektif secara psikologis. Burden dengan penghargaan yang begitu banyak itu membuat orang-orang hebat kayak Mbak Lela Hudori ini gimana sih menjalani hidupnya berikutnya gitu, Mbak? I always curious about that. Iya. Saya pertama-tama tentu kita appreciate ya, selalu appreciate dengan penghargaan apapun. Tapi menurut saya sebenarnya penghargaan yang paling susah itu justru sebenarnya dari pembaca. Kalau penghargaan dari juri, there are people who are selected. Karena saya sendiri juga pernah menjadi juri, baik film maupun karya sastra. Beberapa kali saya diminta juri oleh Badan Bahasa, mereka juga memberi award every year. Nah, saya pernah beberapa kali menjadi juri itu. Dan Tempo sendiri juga punya pemilihan every year kan, buku terbaiknya versi Tempo, filmnya pilihan Tempo dan sebagainya. Jadi it's a selected group of people kan, ya kan, yang dianggap memahami bidang tersebut. Itu saya appreciate banget. Tapi at the same time saya tahu bahwa ini orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan dunia itu, dengan diksinya, dengan apa yang mereka anggap bagus, apa yang mereka anggap memang ini layak dan sebagainya gitu. So I really appreciate that. Tapi sebetulnya justru yang susah tanda kutip pembaca, karena pembaca macam-macam kan. Pembaca maksud saya pembaca in general. Macam-macam dong. Background mereka, mindset, upbringing, their faith, keimanan, itu semua kan mempengaruhi jalan berpikiran mereka. Dan apalagi sekarang ada satu lagi nih yang baru buat saya, generational. Dulu kan kita nggak pernah begitu pusing ya mau apa yang namanya boomer, yang namanya Gen Z, Gen whatever ya, kita nggak ada nama itu di masa lalu. Adanya baru sekarang. Ada, Mbak, tapi nggak se-hype sekarang. Nggak se-hype dan tidak terlalu sedetail itu. Jauh gapnya. Di sini kan ada boomer, ada X, ada Y, ada Z, ada alpha. Ada alpha. Dulu kan kita cuman orang tua sama anak muda, udah gitu aja. Gitu aja kan. Nah jadi dan apparently setelah saya baca majalah Time yang membuat apa sih namanya tentang generational ini, ada istilahnya ada karakterisasi. Ya itu ternyata menurut saya setelah saya baca itu juga mempengaruhi pilihan-pilihan bacaan mereka gitu loh. Jadi again I do appreciate, dan saya sangat berterima kasih, dan saya selalu thank God dan terima kasih kepada siapapun yang memberi penghargaan tersebut. Yang terakhir itu yang memang Southeast Asian Writer Awards. Namun tetap saya merasa ini loh, pembaca ini macam-macam gitu. Pembaca tuh macam-macam, dan mereka itu punya emosi yang macam-macam juga. Kadang-kadang ada gitu. Ada loh kelompok-kelompok pembaca yang karena ini lagi terkenal, mereka kepengen baca, pengen tahu gue kenapa sih ini diramein banget gitu. Ada yang sikapnya. Jadi sikap juga itu mempengaruhi cara mereka berpikir gitu. Kedua, pembaca zaman sekarang boleh ngomong apa aja, berani ngomong apa aja, karena ada sosmed. Di masa saya menulis dulu kan tadi udah disebut usia saya 12 tahun ketika saya
menerbitkan buku pertama kali, buku dewasa saya tuh Malam Terakhir itu tahun 1988, itu belum ada sosmed apa. Jadi kita kalau launching buku ya di Taman Ismail Marzuki, yang datang teman-teman sendiri, ya kan. Dan terus belum ada istilah bestseller tuh, belum ada gitu. Jadi buku kita di toko buku palingan 3-4 bulan, habis itu seret kalau nggak laku terus yang baru lagi kan gitu. Jadi industri buku tuh belum seheboh sekarang gitu loh. Jadi yang memberi evaluasi atau review adalah kritikus, Pak Yasin, HB Yasin dulu, orang-orang para expert, para ahli sastra, Melanie Budianta, Nirwan Dewanto dan sebagainya, itu mereka akan mereview ya. Kalau mereka tertarik, they will review. Kalau enggak, mereka nggak mau gitu ya. Jadi dulu kita mengikuti mereka. Apa kata Ibu Melanie, apa kata Nirwan, apa kata Pak Yasin almarhum dan sebagainya, apa kata itu betul-betul para expert ya. Jadi guidance. Iya, semacam guidance. Saya juga dulu kalau ini bagus nggak ya menurut ini orang-orang ini. Sekarang kan enggak. It's your friends. Apa kata teman-temanmu? Apa kata Twitter? Apa kata di IG? Sekarang ada yang namanya Bookstagram, ada yang namanya, iya kan? Jadi apa kata sosmed gitu. Terus ada lagi Goodreads. Goodreads kan itu orang memberi pendapat gitu, dan pendapatnya bisa aja tuh mereka sebenarnya lagi pusing, udah ketik aja gitu. Kadang-kadang jari. Iya, dan bisa aja sembarangan gitu. They didn't think about it karena tidak ada. Kalau misalnya Ibu Melanie atau siapapun yang mereka menulis di Tempo misalnya atau di Kompas, ada yang namanya redaksi kan. Ya kan, ada redaksi. Ada redaksi yang akan membaca dan akan mengatakan ini tahun ini salah nih. Dia pasti kan di editornya akan mengatakan, oh iya betul, tolong betul ya. Tapi kalau yang namanya sosmed itu nggak ada proses itu. Jadi hal-hal itu yang membuat saya justru bukan mengerikan ya, tapi saya agak lebih wary terhadap pembaca daripada juri. Kalau juri they're all, iya kan, people yang who have been there for so many years gitu loh.